Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virus Jasmine dari 12 IPS 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang organisasi regional ASEAN. Oke. ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok. Pendirinya itu ada Narcisco Ramos dari Filipina, ada Malik dari Indonesia, Sanat Koman dari Thailand, Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan juga S. Rajaratnam dari Singapura. Negara-negara anggota ASEAN itu ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina, dan juga Brunei Darussalam. Tujuan ASEAN itu yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua itu ada mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antar negara-negara di kawasan serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB. Prinsip-prinsip ASEAN itu yang pertama menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional negara-negara anggota. Yang kedua itu berkomitmen dan bertanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan juga kemakmuran di kawasan. Yang ketiga, menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional. Lalu, menyelesaikan sengketa dengan damai. Berikutnya ada tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota ASEAN. Yang terakhir itu menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan perlindungan HAM, serta pemajuan keadilan sosial. Struktur organisasinya itu ada konversi tingkat tinggi atau KTT, lalu ada Dewan Koordinasi ASEAN atau ASEAN Coordination Council, yang ketiga ada Dewan Komunitas ASEAN atau ASEAN Community Council, lalu yang keempat ada pertemuan badan-badan sektoral, tingkat menteri ASEAN atau ASEAN Sectoral Ministerial Bodies. Lalu yang terakhir pertemuan tingkat pejabat tinggi atau ASEAN Senior Official Meeting. Lalu eksistensi ASEAN itu yang pertama ada kerjasama ekonomi. Melalui AFTA diberlakukan tarif efektif bersama antara 5% sampai 10% atas dasar produk per produk, baik produk ekspor maupun impor. Yang kedua, perdagangan bebas dengan mitra bicara atau Free Trade Agreement atau FTA. Lalu yang ketiga, kerjasama di sektor industri dan juga jasa atau sektor transportasi dan telekomunikasi, pariwisata, dan keuangan. Lalu kerjasama di politik dan keamanan itu melalui Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, lalu pertemuan para menteri pertahanan anggota ASEAN yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan juga keamanan. Lalu penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan, lalu yang terakhir kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan, perdagangan senjata ringan, perdagangan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan juga kejahatan ekonomi internasional. Kerjasama eksternal dan fusional itu ASEAN terus mengembangkan hubungan kerjasama dengan mitra dialog yaitu Australia, Kanada, Tiongkok, Uni Eropa, India, Jepang, Korsel, Selandia Baru, Rusia, dan juga Amerika Serikat. Lalu kerjasama fungsional dalam ASEAN mencakup bidang-bidang kebudayaan, penerangan, pendidikan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, penanganan bencana alam, kesehatan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, kepemudaan, penanggulangan narkoba, serta peningkatan administrasi dan kepegawaian publik. Oh iya, sebagai fun fact-nya itu, bahasa Indonesia itu digunakan dalam bahasa penghubung di pertemuan ASEAN loh. Jadi sebagai warga Indonesia kita harus bangga ya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.